Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal perpindahan kalor, suhu dan kalor fisika kelas 11. Kita akan bahas dan lengkap konsep perpindahan kalor mulai dari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lain dari saya. So, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Kali ini kita akan bahas konsep dari perpindahan kalor. Jadi, bila dua benda yang saling berbeda suhunya itu bersinggungan, maka akan terjadi perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dulu. Nah, perpindahan kalor tadi ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas dulu perpindahan kalor yang secara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi itu merupakan perpindahan kalor di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah dan hanya terjadi pada zat padat, teman-teman. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Ketika sebuah batang logam dipanaskan, maka batang yang suhunya lebih tinggi dari sini akan merambatkan kalor ke ujung batang yang lainnya. Ya, dan persamaan yang berlaku untuk perpindahan kalor secara konduksi di sini adalah H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Jadi, persamaan ini berlaku untuk batang yang punya luas penampang A dan panjangnya L, serta koefisien konduksi K. Berikut ini keterangan-keterangannya. Di sini yang penting, H itu adalah laju aliran kalor. Jadi, kalor kan merupakan satu bentuk energi. Kalau energi persatuan waktu, ya sama dengan daya ya, seperti daya ini. Jadi, satuannya sama-sama watt. Kalau K itu koefisien konduksi, satuannya bisa joule per meter second derajat Celcius atau watt per meter Kelvin. A itu luas penampang, dan delta T itu perubahan suhu, serta L-nya panjang benda. Satuannya meter ya. Nah, contoh-contoh kasus perpindahan kalor secara konduksi itu adalah kesetimbangan suhu pada sambungan batang logam. Jadi untuk konduksi sambungan batang logam, kalau misalnya kita punya 2 batang yang berbeda jenisnya disambung, maka laju aliran kalor atau aliran kalor tiap satuan waktunya itu akan sama, teman-teman. Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misal kita punya 2 buah batang logam yang beda jenisnya. Suhu di sini T1, suhu di ujung sini T3. Di mana T1 itu lebih kecil dari T3. Nanti di sambungan sini akan mencapai suhu T2, yaitu suhu kesetimbangan. Karena laju aliran kalornya itu sama untuk batang yang disambung ya. Nah, untuk menghitung delta T, itu yang perlu kita ingat suhu tinggi dulu, baru dikurangi suhu rendah. Misalnya delta T12, berarti yang lebih tinggi kan T2. T2 kurang T1 gitu. Kalau delta T23, tinggal T3 kurangi T2. Nah, di sini karena laju aliran kalor secara konduksinya sama, ya berarti HP sama dengan HQ. Kalau kita bongkar rumusnya jadi seperti ini ya. Jadi kalau yang P, ini laju aliran kalornya kita berikan nama atau indeks P juga. Nah, delta T-nya di sini T2 kurang T1. Kalau batang yang Q, berarti kita beri indeks Q ya, untuk persamaan pada laju aliran kalor konduksinya. Nah, delta T-nya di sini adalah T3 kurangi T2, gitu aja. Nah, kalau misalnya sambungan batangnya sederhana seperti ini sih, tinggal kita samakan aja. Tapi kalau misalnya kita punya batang yang bentuknya seperti huruf Y, misalnya, berarti laju aliran kalor dari sumbernya, HA, ini sama dengan HB tambah HC. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas perpindahan kalor secara konveksi. Nah, perpindahan kalor secara konveksi itu terjadi di mana zat perantaranya ikut berpindah dan hanya terjadi pada fluida. Fluida yang dimaksud itu bisa zat cair, bisa zat gas, akibat perbedaan massa jenis atau kerapatan. Nah, kalau teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini, ketika air dipanaskan, air di bagian yang dekat dengan api ini akan memiliki temperatur yang lebih tinggi, sehingga sebagai akibat massa jenisnya itu lebih kecil. Jadi karena massa jenisnya lebih ringan, dia akan naik. Sementara air di bagian permukaan itu kan lebih dingin suhunya. Jadi massa jenisnya lebih besar, dia akan turun ke bawah sehingga sampai satu titik terjadi kondisi kesetimbangan. Nah, laju aliran kalor secara konveksi dirumuskan menurut persamaan berikut ini. H besar sama dengan H kecil kali A kali delta T. Nah, di mana H besar ini adalah laju aliran kalor, satuannya juga sama-sama joule per second atau watt seperti konduksi. H kecil ini adalah koefisien konveksi, satuannya joule per meter persegi second derajat Celcius. A itu luas penampang, satuannya meter persegi, dan delta T itu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius.
Nah, kemudian untuk perpindahan kalor secara radiasi. Kalau perpindahan kalor secara radiasi, itu bentuknya pancaran ya. Jadi perpindahan kalor secara pancaran dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dikonversi jadi kalor. Contohnya energi yang dipancarkan matahari. Berikut ini adalah ilustrasi grafik intensitas terhadap panjang gelombang. Semakin tinggi suhunya, maka pancaran radiasi akan menghasilkan panjang gelombang yang semakin kecil. Semakin rendah suhunya, maka panjang gelombang radiasi itu akan semakin lebar, teman-teman. Nah, intensitas radiasi merupakan daya per satuan luas permukaan untuk kalor yang berpindah secara radiasi. Untuk dayanya bisa kita rumuskan menurut persamaan P sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4 ya. Jadi, daya radiasi ini akan bergantung pada pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Di mana P itu adalah daya radiasi, satuannya watt, E itu adalah emisivitas. Emisivitas itu terletak pada interval 0 sampai 1 ya. Untuk 1 adalah emisivitas benda hitam sempurna. Kalau sigma ini konstanta Boltzmann. Besarnya 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 watt. Meter pangkat min 2, Kelvin pangkat min 4. A itu luas penampang dan T itu suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Jadi khusus untuk perpindahan kalor secara radiasi, suhunya harus ada dalam Kelvin. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. 3 batang konduktor P, Q, dan R dari jenis berbeda memiliki panjang dan luas penampang yang sama disambungkan seperti pada gambar berikut. Jika suhu T1 20 derajat Celcius dan T4 90 derajat Celcius, koefisien konduksi P 2 kali Q yang sama dengan 4 kali R, maka suhu sambungan di T2 dan T3 adalah titik-titik. Nah, T2 sama T3 letaknya ada di antara 20 sampai 90. Ya. Berarti nggak mungkin T2 dan T3 ini di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 90 derajat Celcius. Pasti letaknya di antara 20 sampai 90. Nah, dari sini kita bisa menyusun persamaan untuk delta T-nya, perubahan suhu, untuk masing-masing konduktor ya. Berarti nanti delta T-nya itu pasti suhu yang lebih tinggi dulu dikurangi suhu yang lebih rendah. Nah, kemudian kita tulis data-data yang diketahuinya. Nah, panjang P sama dengan panjang Q sama dengan panjang R. Ini kita misalkan dengan L. Kalau luasnya juga sama semua, kita misalkan dengan A. Nah, ini yang beda nih. Yang beda adalah koefisien konduksi. P 2 kali Q dan 4 kali R. T1-nya 20 derajat Celcius dan T4-nya 90 derajat Celcius. Nah, berarti ya supaya gampang nanti kita melakukan perhitungannya, kita misalkan aja KR ini dengan K ya. Kalau KR-nya ini sama dengan K, berarti kakinya ya 2 kali K. Kita bandingkan aja Q dengan R. Coret 2-nya gitu di sini ya. Kemudian, yang P juga kita bandingkan dengan R di sini ya. Karena KP sama dengan 4 kali KR, maka KP itu sama dengan 4 kali K. Gitu. Kemudian, langkah selanjutnya kita harus tinjau konduktornya 22 di sini. Yang P dan Q dulu. Perhatikan gambar berikut. Berarti delta T12 di sini sama dengan T2 kurang T1. Supaya nggak minus ya, suhu yang lebih tinggi dulu dikurangi suhu yang lebih rendah. Ini juga sama, delta T23. Kemudian kita pakai persamaan laju aliran kalor untuk konduksi. HP sama dengan HQ. Kan persamaannya K kali A kali delta T per L. Kalau yang P, kita beri nama indeksnya dengan P. Kalau yang Q, kita beri nama indeksnya dengan Q. Nah, untuk yang P, delta T sambungannya pasti delta T12. Kan sambungannya di sini ya. Kalau yang Q, berarti delta T23 gitu ya. Nah, kemudian kita substitusi data-data yang kita punya semua ke persamaan yang ini. Nah, caranya gimana? Ya, kita substitusi aja, masukkan data-datanya. Kemudian yang bisa kita coret seperti KA ini kan bisa kita coret. L juga bisa kita coret. 2 sama 4 juga bisa kita coret. Ini 1, ini 2 ya. Nah, kita selesaikan persamaan ini. Dan kita akan memperoleh satu persamaan dalam variabel T2 dan T3. Yaitu 3T2 min T3 sama dengan 40. Ini saya namakan sebagai persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita dapatkan dari tinjauan konduktor Q dan R. Berarti konduktor yang ini sama yang ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, di ujung sini, di ujung Q, maka suhunya T2. Di antara konduktor Q sama R, suhu sambungannya itu T3. Dan di pojok sini suhunya T4, ya. Berarti untuk delta T23 juga sama. Ini T3 dikurang T2. Yang tinggi dulu, baru dikurangi yang rendah. Kalau delta T3 4, ya T4 dulu. Si 90 derajat Celcius ini dikurangi T3.
T3 letaknya pasti di antara T2 sama T4 gitu. Kemudian kita gunakan persamaan laju aliran kalor untuk konduksi. Pada konduktor Q dan R, ya udah H sama dengan HR. Gunakan persamaan ini. Yang Q kita beri indeks Q, yang R kita beri indeks R. Tapi delta T-nya untuk konduktor Q itu delta T 23 ya, sambungannya kan di sini. Ya, sambungannya di sini, T3 berarti perubahan suhunya yang ini. Kalau yang R, delta T-nya itu adalah delta T34. Ya, karena yang langsung kontak sama kawat R itu adalah T3 sama T4 suhunya. Kemudian, kalau kita substitusi semua data-datanya ke persamaan ini, dan kita coret, ini KA sama KA ya kita buang, L sama L-nya juga kita buang. Dan kalau kita sederhanakan, kita hitung aja, kita akan peroleh persamaan yang kedua, yaitu negatif 2T2 tambah 3T3 sama dengan 90. Nah, kita udah punya dua persamaan nih dalam variabel T2 dan T3. Untuk menyelesaikannya, ya teman-teman tinggal eliminasi aja pakai sistem persamaan linear dua variabel. Nanti kita akan peroleh T2 sama dengan 30 derajat Celcius dan T3-nya 50 derajat Celcius. Nah, perhatikan, kalau T2-nya 30 di sini, itu lebih besar dari 20. Dan T3-nya 50 lebih besar dari 30 kan? Jadi ini 30, ini 50. 20, 30, 50, 90 ngurut gitu. Masuk akal kan? Suhunya berada di antara 20 dan 90, jadi seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Temperatur sebuah ruangan ber-AC adalah 20 derajat Celcius. Sedangkan temperatur permukaan kaca jendela ruangannya adalah 35 derajat Celcius. Hitunglah laju perpindahan kalor pada kaca jendela yang luasnya 2 meter persegi jika koefisien konveksi udara pada saat itu adalah 0,8 kalori per meter persegi second derajat Celcius. Soal ini jelas-jelas merupakan soal perpindahan kalor secara konveksi, karena yang dikasih taunya ini adalah perpindahan kalor konveksi, teman-teman. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya teman-teman tinggal tulis data-data yang diketahui aja. Delta T-nya itu suhu tinggi dulu dikurangi suhu rendah, ya 35 kurangi 20, ya 15 derajat Celcius. Luas penampangnya 2 meter persegi dan koefisien konveksinya kita nyatakan dalam kalori per meter persegi second derajat Celcius ya. Jadi nanti laju perpindahan kalor yang kita peroleh ada dalam satuan kalori per second. Karena ini nggak kita rubah ke joule. Kemudian untuk menghitung laju perpindahan kalor, maka teman-teman bisa langsung gunakan persamaan ini. H sama dengan H kali A kali delta T. Substitusi aja data-data yang kita punya ke persamaan ini semua, dan kalau kita hitung, kita akan peroleh laju perpindahan kalor secara konveksinya adalah 24 kalori per second. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Sebuah logam yang luasnya 200 cm persegi bertemperatur 500 Kelvin memiliki emisivitas sebesar 0,4. Jika diketahui konstanta Stefan Boltzmann adalah 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 watt, meter pangkat min 2, Kelvin pangkat negatif 4, hitunglah besar energi radiasi yang dipancarkan oleh logam tersebut setiap detik. Nah, kita tulis dulu data-data yang diketahuinya. Secara lebih ringkas, ini kita tuliskan E-nya 0,4, konstanta Boltzmann-nya itu 5,67 kali 10 pangkat negatif 8, ini udah SI semua ya. Jadi watt, meter pangkat min 2 kali Kelvin pangkat min 4. Kita pastikan semua data-data yang diketahuinya dalam SI ya. A-nya itu adalah 0,02 meter persegi. Nah, 200 cm persegi ini kita kaliin aja sama 10 pangkat negatif 4, jadi kita dapat segini. Suhunya juga udah dalam SI, di sini 500 Kelvin. Yang ditanya adalah energi radiasi yang dipancarkan oleh logam tersebut setiap detik. Energi tiap detik itu tuh sama aja kayak daya. Sama aja kayak P-nya. Jadi untuk menghitung laju perpindahan kalor secara radiasi, teman-teman bisa langsung gunakan persamaan ini. P sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4 ya. Sigma ini adalah konstanta Boltzmann-nya. Substitusi aja data-data yang udah kita punya dan telah kita konversi dalam SI semua. Jadi 0,4 kali 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 kali 0,02 kali 500 pangkat 4. Dan kalau kita hitung, kita akan peroleh P-nya adalah 28,35 Joule per second. Sudah, seperti itu saja. Contoh soal yang keempat. Sebuah bola logam dengan jari-jari 20 cm bertemperatur 127 derajat Celcius memiliki emisivitas sebesar 0,75.
Jika diketahui konstanta Stefan Boltzmann adalah 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 Watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4, hitunglah besarnya energi radiasi yang dipancarkan oleh logam tersebut setiap detik. Cara ngerjain soal ini sama seperti soal yang sebelumnya. Bedanya luasnya di sini kita diketahui dalam bentuk jari-jari, jadi harus kita cari dulu nanti. Suhunya dalam Celcius. Nah, teman-teman tulis dulu data-data yang diketahui semuanya dan pastikan dalam SI. Kalau emisivitas ya udah 0,75, dia kan nggak bersatuan. Ya, kita salin ulang aja. Konstanta Boltzmann juga segini. Nah, R-nya, jari-jarinya adalah 20 cm. Itu tuh sama aja kayak 0,2 meter. Kita ubah dulu ke meter. Untuk suhu mutlaknya berarti 127 tambah 273. Celcius kan belum SI, supaya SI kita rubah ke Kelvin. Ini jadi 400 Kelvin. Yang ditanya adalah besar energi radiasi yang dipancarkan logam. Berarti laju perpindahan kalor secara radiasi itu sama aja kayak dayanya. Teman-teman bisa gunakan persamaan yang ini. P sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. A-nya itu adalah luas penampang bola. Luas penampang bola, ingat lagi. Kita ganti A-nya sama 4πr pangkat 2, gitu. E-nya kita punya, sigmanya kita punya, ya. 4pi R pangkat 2. R-nya juga kita tahu di sini, 0,2 meter, dan T-nya kita tahu, 400 ya. Substitusi semua ke persamaan ini, dan tinggal kita hitung deh. Kita kotret aja yang ini. Kita hitung sebentar, dan kita akan peroleh nanti P-nya adalah 174,2 pi Joule per second. Sudah, seperti itu saja. Contoh soal yang kelima. Dua bola masing-masing memiliki suhu 127 derajat Celcius dan 527 derajat Celcius. Jika diameter bola pertama 3 kali diameter bola kedua dan emisivitas bola pertama 2 kali emisivitas bola kedua, maka tentukan perbandingan laju aliran kalor yang dipancarkan kedua bola tersebut. Nah, untuk perpindahan kalor yang jenisnya adalah radiasi seperti ini, maka kita harus tulis data-data yang diketahui yang semuanya dinyatakan dalam SI, teman-teman. Celcius kan belum SI. Jadi mesti kita ubah dulu ke SI. Caranya tambahin sama 273. T1 127 ditambah 273 hasilnya 400 Kelvin. Kemudian T2 527 tambahin 273. Ini jadi 800 Kelvin. Emisivitas ini nggak bersatuan ya. Ini biarin aja. E1-nya 2 kali E2. Kemudian diameter D1 3 kali D2. Ya berarti jari-jari yang pertama juga 3 kali jari-jari yang kedua. Gitu aja. Perbandingan laju aliran kalor yang dipancarkan kedua bola tersebut. Ya kita misalkan aja laju aliran kalor untuk bola yang pertama P1, untuk bola yang kedua P2 ya. Nah, supaya gampang hitungnya kita misalkannya pakai angka aja, teman-teman. Misalkan di sini E2 sama dengan 1. Berarti E1-nya kan 2 kali E2. Ya 2 kali 1, 2 hasilnya. Diameter kedua, kita misalkan dengan 1. Artinya diameter pertama itu 3 kali D2. Berarti 3 kali 1. Nah, sama untuk jari-jari juga. Kalau misalnya jari-jari yang kedua kita misalkan dengan 1, ya jari-jari pertama ya 3 kali 1 aja, pasti 3. Ini ngikutin gitu. Kalau diameter segini, jari-jarinya juga nanti akan ngikutin. Nah, kemudian yang ditanya adalah perbandingan laju aliran kalor. Berarti Q per T. Q per T itu sama aja kayak P atau daya ya. Kita bandingin P1 banding P2 di sini. Jadi P1 per P2 ya kita pakai rumus E sigma A T1 pangkat 4. Kalau yang P2-nya E2 sigma A2 T2 pangkat 4. 1 kita tulis indeksnya 1, 2 kita tulis indeksnya 2. Nah, kemudian A-nya itu bisa kita ganti dengan luas penampang bola, yaitu 4πr pangkat 2 ya. Kalau yang A1 berarti 4πr 1 pangkat 2, kalau yang A2 ini 4πr 2 pangkat 2 ya, ini harusnya 4πr 2. Ganti aja. Ini bisa kita coret kan? 4pi juga bisa kita coret. Jadi seperti ini, kalau kita substitusi semua yang kita punya data-datanya ke persamaan ini, jadi 2 kali 3 pangkat 2 kali 400 pangkat 4 per 1 kali 1 pangkat 2. Di sini kan jari-jari bola kedua di sini adalah 1 ya. Kali T2-nya 800 kita pangkatin 4. Kalau kita hitung nanti kita akan peroleh 18 kali 400 per 800 pangkat 4. Ini jadi berapa nih bagi 401? Bagi 402 ya. 18 kali setengah pangkat
itu sama dengan 18 kali 1/6. Kalau kita hitung, kita akan peroleh nanti P1 banding P2-nya 9/8. Sudah, seperti itu saja. Gampang kan? Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk materi dan contoh-contoh soal perpindahan kalor suhu dan kalor fisika kelas 11 kali ini. Berikut ini saya berikan satu soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.